Nah, gua masih penasaran dengan apa yang dibisikin Undertaker ke Bray Wyatt di Raw Triple X lalu. Ditambah, dia juga hadir dengan karakter Deadman. The Undertaker. Seperti yang diceritakan sebelumnya di sini, kali ini kita akan membahas pertandingan gulat yang sangat identik dengan The Undertaker. Tentunya semua itu tidak lepas dari WWE. Seperti yang kita tahu, WWE sudah mengadakan berbagai jenis pertandingan selama bertahun-tahun. Dimulai dari pertandingan single match yang biasa, TLC match, Hell in a Cell, dan lainnya. Sudah banyak jenis variasi dalam jenis pertandingan yang disuguhkan WWE. Nah, kali ini kita akan membahas pertandingan Bury Alive Match. Kenapa The Undertaker? Jadi, pertandingan Bury Alive adalah sesuatu yang mulai dilakukan WWE pada tahun 96. Ini adalah pertandingan yang dirancang untuk storyline dari The Undertaker. Nah, The Undertaker dijadikan WWE sebagai pelopor pertandingan ini. Awalnya feud mereka terbangun dengan saling respect. Namun, permusuhan antara Undertaker dan Steve Austin muncul ketika Austin kehilangan sabuk WWF-nya dalam pertandingan handicap match yang melibatkan Kane. Bahkan, ketika episode Raw sebelum pertandingan mereka, Undertaker memberikan mind games-nya ke Austin, di mana dia menakuti Austin dengan menaruh salib besarnya di arena. Nah, pertandingannya sendiri dibuka dengan brawl ketika Austin masuk. Mereka bertarung di dekat kuburan dari awal pertandingan. Ketika Undertaker keluar dari kuburan saat Austin pergi, tiba-tiba ada api keluar dari kuburan. Kane muncul. Kane memberikan tombstone di dekat kuburan. Klimaksnya Austin datang dengan traktor lalu mengubur Taker. Austin menang dan merayakannya dengan minum bir di atas kuburan Taker. Ini adalah pertandingan Bury Alive pertama. Persaingan The Undertaker dengan Mankind adalah salah satu yang terbaik pada masa itu. Dibangun dari storyline ketika manajer The Undertaker, Paul Bearer, berpaling dan memilih bersama Mankind. Sesungguhnya mereka adalah petarung terbaik yang pernah ada. Dan mereka cukup terampil di mana mereka bisa melakukan pertandingan yang sangat keren. Dimulai ketika mereka berkelahi di sekitar arena ringside, kemudian melakukan gelut di sekitar lokasi kuburan. Kemudian dia harus membawa Mankind sampai ke kuburan melalui pintu masuk. Mankind mencoba melawannya saat mereka sampai di kuburan, tetapi Undertaker memberikan choke slam dan kemudian menguburnya. Undertaker memenangkan pertandingan ini. Namun, drama terjadi. Ketika itu Undertaker diserang oleh pria bertopeng. Dia menarik Mankind keluar dari kubur dan kemudian menempatkan Undertaker ke dalam kubur. Bahkan Goldust, Triple H, dan Bradshaw membantu mengubur Undertaker hidup-hidup. Jadi meskipun Mankind kalah, dia tampak seperti pemenangnya di malam itu. Ini adalah pertandingan Bury Alive yang tidak banyak diketahui fans pada saat itu. Karena sesungguhnya ini adalah satu-satunya pertandingan yang tidak terjadi di pay-per-view. Ketika SmackDown memulai debutnya, WWF harus banyak membuat pertandingan yang besar agar penonton terpuaskan. Sesungguhnya ini juga menjadi pertandingan satu-satunya yang berstipulasikan Bury Alive Tag Team Match. Pertandingan ini juga penuh drama dengan melibatkan banyak pegulat. The Rock dan Mankind yang saat itu menjadi WWF Tag Team Champion akhirnya harus kalah dari The Undertaker dan The Big Show. Banyaknya gangguan tersebutlah yang membuat pertandingan ini sangat menghibur. Pertandingan ini terjadi di mana situasinya pada masa itu Vince adalah top heel. Dia benar-benar memainkan karakternya saat itu dengan luar biasa.
Walaupun banyak yang berpendapat dia berlebihan. Di satu sisi, The Undertaker kali ini datang dengan karakter Big Evil-nya. Sebenarnya banyak pengamat yang mengatakan ini adalah pertandingan yang kurang menarik. Adegan Vince berdarah setelah dipukul Undertaker terasa cukup konyol bahkan untuk seorang Vince. Dia mengeluarkan banyak darah meskipun Vince terlihat lemah melawan Taker. Seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, gangguan akhirnya datang lagi. Dan lagi-lagi dari Kane. Vince memenangkan pertandingan ini. Sesungguhnya pertandingan ini dilakukan untuk mengakhiri karakter Big Evil dan mengembalikannya sebagai karakter Dead Man Walking. Pertandingan kali ini nuansanya sungguh berbeda. Kane yang saat itu menjadi top heel dan The Undertaker yang sudah menua dan juga memiliki banyak rekam jejak cedera. Storyline ini sungguh klasik, di mana Paul Bearer yang sebelumnya bersama The Undertaker kembali mengkhianatinya dan kali ini berpaling ke Kane. Nah, puncaknya juga sangat klasik. Jika biasanya Kane yang selalu hadir dan menjadi pengganggu, kali ini adalah The Nexus. Alhasil, Kane berhasil menang. Boneyard Match. Pertama, tentunya pertanyaan yang timbul adalah apa bedanya Boneyard Match dan Bury Alive Match? Kan sama-sama dikubur. Di Wikipedia hanya dijelaskan pertandingan Bury Alive yang sinematik diadakan antara The Undertaker dan AJ Styles untuk WrestleMania 36 disebut sebagai Boneyard Match. Menurut berita WWE, The Undertaker mengatakan dalam sebuah video Instagram Live bersama Nine Line Apparel bahwa ia menyukai pertandingan Bury Alive. Namun WWE memutuskan untuk meminta Styles menantangnya dalam pertandingan Boneyard. Taker mengatakan, jika saya yang melakukan pertandingan, saya akan berkata, "Oke, ini adalah pertandingan Bury Alive." AJ tidak tahu apa-apa tentang pertandingan Bury Alive. Dia saat itu menyebutnya pertandingan Boneyard. Jadi, dialah yang membuat pertandingan itu. Sekarang ini adalah pertandingan Boneyard. Ya, begitulah yang terjadi. Dan itu asal nama dari Boneyard Match. The Undertaker sendiri ketika itu sedang mengalami sesuatu yang namanya di usia 40 tahun berubah menjadi 50 tahun. Tentunya memberikan penampilan kelas dunia tidak lagi menjadi hal yang mudah. Sebelum pertandingan ini dilaksanakan di WrestleMania ke-36, sesungguhnya Taker tidak berpartisipasi di WrestleMania sebelumnya. Tambah saat itu situasi virus corona dan social distancing yang sangat ketat tidak bisa menghadirkan penonton. Tentunya ini menjadi perjudian besar WWE mengadakan pertandingan ini. Namun WWE tetaplah WWE, memiliki segudang talenta gulat berbakat dan juga tentunya karyawan yang luar biasa. Siapa yang menduga pertandingan ini berjalan theatrical sinematik layaknya sebuah film horor. Mungkin jika digambarkan mirip dengan Final Dilation Matt Hardy dan Jeff Hardy di tahun 2016, namun Final Dilation memiliki karakter yang kuat dengan gaya Hardy dan Boneyard Match memiliki sesuatu yang berbeda. Tentunya dengan pengambilan gambar yang hampir mirip dengan adegan pertarungan dalam film, laga ini berhasil menyembunyikan segala keterbatasan. Ya, seperti yang kita tahu, Taker ketika itu berusia 55 tahun. Namun tidak lagi menjadi persoalan ketika The Undertaker dengan karakter Deadman-nya dibuat terlihat sangat kuat. AJ Styles sendiri tidak hanya bertanding dengan lemah, namun penampilannya yang ditampilkan sangat epik. Namun meskipun begitu, Taker berhasil menang dan menutup pertandingan dengan luar biasa.